Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai materi mengenai luas permukaan kubus dan volume kubus. Nah, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok itu 4 orang. Nanti per kelompok itu, yang kelompok pertama nanti membahas mengenai luas permukaan kubus, kelompok kedua membahas mengenai volume kubus. Oke, Ibu bagikan lembar jawabnya ya. Silahkan kalian berkelompok ya, membentuk lingkaran. Kemudian nanti setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Satu kelompok 1 orang. Dan kalian Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan materi. Bisa dimulai dari sekarang. Dari kelompok 1 apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Dalam menentukan atau membuktikan rumus luas permukaan kubus itu ada berapa cara? Ini semuanya harus dijelasin atau bagaimana? Untuk caranya bisa kalian pilih satu aja untuk dijelasin ke depan ya, mengingat waktu. Oke. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Untuk kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, silakan dilanjut ya. Oke, waktu sisa 5 menit. Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Nurul. Oke, jadi setiap kelompok nanti memberikan satu contoh ya untuk dijelaskan di depan, biar semuanya itu memahami. Oke? Oke. Oke, waktu habis. Silakan untuk kelompok pertama bisa berpresentasi di depan ya. Silakan satu perwakilan, Mbak Nur.
Nanti contohnya bisa ditulis ya, Mbak. Silakan. Duh, berbaik. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan mengenai luas permukaan kubus. Jadi luas permukaan suatu benda adalah luas gabungan dari semua sisi permukaan benda tersebut. Luas permukaan kubus merupakan jumlah luas seluruh sisi pada suatu kubus. Oke, bisa dituliskan contohnya satu di papan tulis ya. Langsung jawabannya aja. Iya, boleh. Dari semuanya, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Oke, beri aplaus ya untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan ke depan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai volume kubus. Volume kubus adalah hasil kali dari panjang, lebar, dan juga tingginya. Namun karena panjang, tinggi, dan lebar dalam kubus adalah sama, maka volumenya adalah hasil kali ketiga sisinya. Oke, ya, silakan ditulis contohnya. Oke, beri aplaus ke kelompok 2. Oke, jadi kalian sudah mempresentasikan materi di depan ya, 2 kelompok tadi. Sebelum Ibu tutup, Ibu pengen mengulas kembali, mereview materi tadi yang telah didiskusikan oleh kalian. Apakah ada yang masih ingat? Luas permukaan kubus itu rumusnya gimana? Ada yang masih ingat? 6 kali sisi kuadrat. Kemudian rumus volume kubus. Sisi kali sisi kali sisi. Oke. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham semuanya ya. Terakhir, Ibu kasih tugas untuk pemahaman kalian. Buka LKS halaman 23 ya. Dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Dan materi minggu depan yaitu balok. Kalian jangan lupa belajar ya, agar besok ketika pembelajaran kalian hanya tinggal memahaminya. Oke? Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana hari ini? Masih pada semangat kan? Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Oke, untuk ketua kelas mohon pimpin doanya ya. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada siang hari ini. Ya, kita bisa lihat sebelumnya, maaf ya, Ibu mau menghapus papan tulis dulu. Ya, pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai determinan matriks ordo 2x2. Nah, pertama, matriks berordo 2x2 merupakan matriks yang memiliki 2 kolom dan 2 baris, di mana matriks itu berbentuk A, B, C, D. Seperti bentuk yang di PPT ya, A, B, C, D. Nah, di mana kolom itu merupakan barisan yang menurun atau AC dan BD. Atau bisa Ibu tuliskan ya pakai spidol warna lain, ini AC, BD. Itu merupakan sebuah kolom atau barisan? Kolom. Sedangkan A, B, C, D itu merupakan sebuah baris. Ya. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke determinan matriks ordo 2x2. Ya, determinan merupakan nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Nah, matriks persegi itu yang berordo 2x2, 3x3, 4x4, atau 5x5 dan seterusnya. Nah, determinan dari suatu matriks dilambangkan dengan seperti bentuk mutlak ya, mutlak A, dan dapat juga ditulis dengan determinan A. Seperti itu. Nah, dalam rumusnya, determinan matriks ordo 2x2 itu bisa dituliskan ya. Dimana di sini bentuk matriks A, B, C, D dikalikan silang. Dimana AD ini merupakan muatan plus dan BC itu muatan negatif. Seperti itu. Jadi bisa dituliskan A dikali D dikurangi B dikalikan C. Seperti itu. Ini rumus determinan matriks ordo 2x2. Di sini Ibu ada latihan soal, lembar latihan soal akan Ibu bagikan. Ya, seperti yang sudah Ibu bagikan ya lembar contoh soal. Di situ nomor pertama matriksnya berapa? Matriks yang diketahui berapa? Nomor 1. A sama dengan 3, 2. Nah, itu yang ditanyakan apa? Determinan ya, determinan matriks berarti rumusnya yang seperti di depan ya, yang sudah Ibu tuliskan. Ya, untuk Mbak Nurasana coba bisa dituliskan di sini rumus determinan matriks tapi langsung ke angkanya. Seperti yang di contoh soal nomor 1.
Ya, terima kasih. Sebelah sana. Ya, untuk yang barisan kedua berarti A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Ya, ada yang mau menjawab di depan? Langsung ke angkanya, ayo. 1. Ya, bisa maju. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa ya? Ada yang mau menjawab lagi? Oke. Nah, berarti jawabannya dikalikan. Ya, langsung. 14 dikurangi 15, ini negatif 1. Oke, kira-kira jawaban dari gabungan kelas ini benar nggak? Negatif 1? Benar. Ya, dari determinan matriks ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Berarti kelas ini udah paham ya mengenai determinan matriks? Oke. Karena pertemuan hari ini kita sudah selesai ya, sudah jam pulang. Jadi cukup sekian dari Ibu. Di saat kalian pulang mohon hati-hati di jalan ya, karena pasti ramai sekali. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana hari ini kabarnya? Baik ya. Di sini Ibu mau memberikan contoh soal ya. Kalian perhatikan ya, nanti di akhir Ibu akan memberikan soal sebagai nilai tambahan dari kalian. Terus untuk nanti soalnya itu ada dua soal. Soal yang pertama skornya 50, untuk yang kedua juga sama 50, nanti totalnya 100. Langsung saja ya Ibu kasih contoh soalnya, kalian perhatikan dulu. Sini Ibu gambar segitiga. Di sini kalian itu disuruh mencari nilai sin dari sudut alfa sama nilai cos dari sudut alfa. Masih ingat nggak yang tadi rumus sin itu apa?
depan per miring. Terus untuk kosnya? Di sini kan ada sisi yang belum diketahui. Kita bisa mencari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras. AC akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Masukin untuk nilai AB 5. Untuk nilai BC-nya 12. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat berapa? 25 ditambah jumlah jadi 100. Akar dari 169 itu berapa? 13. Kita tulis di sini 13. Setelah ini udah diketahui, baru kita mencari nilai sin dan nilai cosnya. Sin depan per miring berapa? 5 per 13. Terus untuk nilai cosnya? Ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Langsung saja Ibu akan kasih soal buat nilai tambahan kalian. Itu 2 soal dikerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit ya, karena ini waktunya mepet. Mau istirahat enggak? Mau kan? Ya. Kerjain sendiri ya. Ini buat nilai tambahan kalian, jadi dikerjain sendiri-sendiri. Itu Mbak Nabila dikerjain sendiri ya. Sudah apa belum? Belum. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Itu cuma 2 soal loh, mudah. Udah belum? Sudah ya? Waktunya udah selesai nih, mau jam istirahat. Silahkan ketua kelas mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya ya. Ayo, waktunya udah selesai nih.
terima kasih Mbak Nur. Ya, karena waktunya ini udah selesai, waktunya istirahat, jadi Ibu cukup sampai di sini aja ya. Selamat siang, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang tidak masuk nggak hari ini? Siapa yang nggak masuk? Taufik sama Fia. Kenapa? Taufik sakit, Fia ada urusan. Semoga yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin. Apakah sudah siap untuk belajar pada siang hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian rapikan tempat duduk kalian masing-masing. Selain buku pelajaran pada kali ini, bisa dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu ya. Sudah? Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Ya, Mbak Devita? Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Ya, betul sekali. Kemudian SPLDV itu juga memiliki beberapa komponen-komponen. Coba Mbak Husnu sebutkan komponen-komponen dari SPLDV. Komponen SPLDV meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, betul sekali. Nah, untuk menyelesaikan persoalan mengenai SPLDV itu ada 4 metode. Coba sebutkan metode apa aja? Eliminasi, terus substitusi, grafik, sama gabungan.
Ya, betul. Nah, pada pertemuan kali ini, siswa itu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan mengenai sistem persamaan linear dua variabel menggunakan 4 metode tersebut, yaitu metode eliminasi, substitusi, grafik, dan juga gabungan. Sebelumnya, Ibu ada contoh soal, kita kerjakan bareng-bareng nanti ya. Ibu tuliskan soalnya. Nah, Ibu memiliki dua persamaan. Di sini yang persamaan satu itu 2x plus 3y sama dengan 12, dan persamaan yang kedua x plus 2y sama dengan 8. Kita selesaikan dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi juga metode substitusi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyamakan koefisien. Kita samakan koefisien yang x ya. Kalau kita samakan berarti dikali berapa? Yang atas? Kali 1. Yang bawah kali 2. Nah, jadinya berapa? Terus yang ini? 2x plus 4y sama dengan 16. Kemudian kita kurangkan persamaan yang sudah disamakan koefisiennya. Ini jadi berapa? Min x, min y sama dengan min 4. Jadi y-nya berapa? 4. Tuh. Kemudian langkah kedua kita menggunakan substitusi. Berarti gimana? Kita masukkan nilai y sama dengan 4 ke dalam persamaan yang pertama. Berarti 2x ditambah 3, y-nya diganti 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. 2x plus 3 kali 4 12 sama dengan 12. 2x sama dengan 12 dikurangi 12. 2x sama dengan 0. Berarti x-nya 0 ya. Dari sini apakah sudah paham? Sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah, Ibu ada latihan soal. Kalian bisa membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Dibagi menjadi 2 kelompok. Ini Ibu bagikan soalnya. Kalian diskusikan, itu ada 3 soal. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan 3 soal tersebut. Nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya.
Sudah apa belum? Belum. Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Oke, dilanjutkan ya. Apakah ada kesulitan dari kelompok 2? Ya. Berarti udah paham ya? Oke, dilanjutkan. Mbak Devita, temennya lagi diskusi, tolong jangan mainan HP sendiri ya. Oke, waktunya sudah habis. Perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, untuk belajar di rumah, kalian ibu kasih tugas ya. Buka bukunya halaman 50. Di situ ada soal latihan. Kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Untuk minggu depan, Ibu akan adakan ulangan harian. Jadi kalian persiapkan ya, belajar yang rajin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Ibu tutup. Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya. Yang tidak berangkat siapa? Fawaid sama Via. Kenapa? Fawaid kenapa? Sakit. Via izin. Suratnya ada? Hari ini kita belajar tentang turunan fungsi aljabar. Udah ada yang belajar di rumah? Belum ya?
Ada yang tahu aljabar? Sebelumnya kita kan udah pernah belajar ya. Komponen aljabar itu ada apa aja anak-anak? Ada konstanta, terus variabel, terus koefisien, ya gitulah ya. Untuk mengingat, coba yang ini namanya apa? Koefisien. X-nya namanya variabel. Dan angka 3 yang joblo ini namanya? Oke, konstanta. Dari fungsi ini bisa kita turunkan menjadi fungsi lain. Menjadi fungsi lain dengan turunan fungsi aljabar. Untuk fungsi aljabar ini ada dua rumus. Yang pertama ada rumus tunggal. Dan yang kedua ada rumus majemuk atau ganda. Udah Ibu share ya di WA, di grup WA. Silahkan kalian diskusikan tentang kedua rumus ini. Untuk kelompok 1 mendiskusikan tentang rumus tunggal, dan yang kelompok 2 mendiskusikan rumus majemuk. 5 menit ya. Nanti perwakilan ada yang maju. Gimana, ada yang ditanyakan? Kayak gini benar nggak, Bu? Oh iya, benar. Ya, lanjutin lagi. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menulis hasil diskusi kelompoknya. Iza, jangan cerita sendirian, lihat yang depan. Udah, oke, tepuk tangan buat Mbak Nur yang udah berani maju. Untuk kelompok 2 siapa perwakilannya? Mbak ini, oke, Mbak ini maju.
Udah. Tepuk tangannya buat Mbak Aini. Ini untuk fungsi tunggal ya. Langsung ke contoh soal. Misal ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat. Kita akan turunkan fungsi turunan pertamanya. Gunakan rumus yang ini. A kali n x n min 1. N-nya berapa? 2 ya. A-nya berapa? 3. 3 dikali 2x 2 dikurangi 1. 6x pangkat 1. Untuk yang rumus ganda bisa dilihat di buku halaman 43. Terus untuk selanjutnya kita akan mempelajari penerapan fungsi turunan aljabar. Ini mudah ya. Dihapus ya sama ibu ya. Oke, untuk yang penerapan ini kita lanjutkan minggu depan karena waktunya sudah mau pulang ya. Pengen pulang apa enggak? Oke, ya udah untuk halaman 43 Romawi 2 silakan dikerjakan buat PR. Untuk hari ini sampai itu dulu ya. Kita review dulu ya. Tadi kita belajar tentang rumus tunggal dan rumus majemuk. Jangan lupa dihafalkan. Karena sekedar dihafalkan juga kurang bisa meresap, jadi harus diaplikasikan ya. Ada yang ditanyakan? Untuk hari ini Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Pada semangat belum? Semangat dong, kan baru istirahat, habis jajan ya. Oke. Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Fawaid sama Via kenapa? Oke, untuk yang sakit semoga cepat disembuhkan ya. Amin. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan mengajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Apa sih sistem persamaan linear satu variabel itu? Ada yang tahu nggak?
Jadi sistem persamaan linear satu variabel itu suatu persamaan yang mengandung satu variabel dan iya, pinter. Sistem persamaan linear satu variabel itu sering disimbolkan dengan tanda sama dengan. Kalau lebih dari dan kurang dari itu termasuk simbol sistem persamaan linear satu variabel enggak? Bukan ya? Bukan. Oke, untuk bentuk umum sistem persamaan linear satu variabel yaitu AX plus B sama dengan C, di mana A itu sebagai koefisien, di mana koefisien A itu tidak boleh sama dengan 0, minimal 1 ya A itu. Untuk X apa ya kemarin? Iya, X itu variabel. B itu konstanta. C juga konstanta, tapi B itu di ruas kiri dan C itu di ruas kanan. Ibu akan memberi contoh, nanti ada yang Ibu tunjuk ya, untuk menentukan apakah itu soal SPLDV atau bukan, SPLSV atau bukan. Coba Mbak Husnu, 3x plus 4 sama dengan 10 itu termasuk soal SPLSV atau bukan? Karena apa? Karena sama dengan dan variabelnya 1 ya. Lanjut, coba Mbak Iza, 3x plus 4 lebih dari 10 itu termasuk soal sistem persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan, Bu. Kenapa? Ada tanda lebih dari. Ini ya? Oke, betul. Selanjutnya coba Mbak Nabila, 3x kuadrat plus 4 sama dengan 10 itu termasuk soal SPLSV atau bukan? Bukan, karena apa? Variabelnya ada 2. Oke, ini ya variabelnya 2. Coba kalian buka di halaman 20. Ibu akan memberikan contoh soal. X plus 3 sama dengan 11. Berapa ditambah 3 biar hasilnya 11? 8. Coba kita buktikan ya. X plus 3, ini 3 biar hasilnya 0, itu dikurangkan atau ditambahkan? Dikurangkan berapa? 3. Iya, dikurangkan 3. Kalau di ruas kiri udah dikurangkan 3, maka di ruas kanan juga dikurangkan 3. Menjadi 11 dikurangi 3. X 3 dikurangi 3 berapa? 0. Iya, jadi nggak usah ditulis ya. Sama dengan 11 dikurangi 3? 8. X-nya 8, jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 sama dengan 11. Ini benar ya? Untuk soal selanjutnya yaitu soal cerita. Kalian buka di halaman 22. Usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Jumlah usia mereka 43 tahun. Tentukan usia keduanya. Misalnya, usia Budi itu X. Usia Adi X min 7 karena usia Adi lebih muda 7 tahun dari usia Budi. Usia Adi ditambah usia Budi sama dengan 43 tahun. Kita masukkan ya, usia Adi itu X min 7. X min 7 ditambah X, usianya Budi, sama dengan 43. X plus X jadi berapa? 2X. Iya, 2X.
min 7 sama dengan 43. 2x, kita pindahkan ruas ya, ini cara kedua, kita pindah ruas. Kalau di bagian ruas kiri itu negatif 7, kita pindahkan ruas ke ruas kanan menjadi positif 7. Sama dengan 43, iya plus 7. 2x sama dengan 43 ditambah 7 berapa? 50. X sama dengan ini, duanya kan itu punyanya X ya, jadi perkalian ya. Kalau perkalian dipindahkan ruas menjadi pembagian. 50 per 2. X sama dengan 50 bagi 2 berapa? 25. Jadi usia Budi sama dengan 25. Kita cari usia Adi. X min 7. Usia Budi 25, X-nya 25 dikurangi 7 sama dengan berapa? 18. Iya, pintar, 18. Kita coba buktikan ya. Usia Budi itu 25 ditambah usia Adi itu 18 sama dengan 43. Iya, 43. Jadi benar ya? Benar. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, karena sudah paham semua, besok pertemuan selanjutnya kalian belajar tentang kubus ya. Tentang kubus, dan untuk kalian kerjakan di pertemuan selanjutnya di halaman 30 kalian kerjakan soal nomor 3 dan dikumpulkan di meja ruangan ibu. Waktu sudah habis, tetap semangat dan jangan putus asa. Mari baca hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kamu apa yang mau ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu isi presensi dulu ya. Yang nggak berangkat hari ini siapa? Iya, saya sama Fawaid. Fawaid kenapa? Sakit. Via? Izin. Suratnya ada? Oh ya, oke. Nah, sebelum Ibu masuk materi hari ini, Ibu akan tanya sama kalian. Kalian masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita itu mempelajari tentang apa? Unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran itu apa aja? Coba Mbak Nur, apa? Unsur-unsur lingkaran itu jari-jari, terus? Ya, cukup. Terus Mbak Nurul, Nuraini, unsur-unsur lingkaran apa aja nih? Ada yang belum kesebut sama Mbak Nur? Ya, betul. Nah, itu sebagian dari unsur-unsur lingkaran ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Sebelumnya, yang udah belajar aja nih, tahu nggak keliling lingkaran itu rumusnya apa?
2 pi 2 pi r. Oke. Keliling Jadi apa sih itu keliling lingkaran? Ini lingkaran. Nah, apa sih itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu kita mengukur tepi lingkaran. Jadi yang ini itu adalah keliling. Sedangkan luas lingkaran adalah daerah yang dilingkupi lingkaran. Jadi yang di dalam yang Ibu arsir ini adalah luas lingkaran. Sedangkan yang di tepi ini adalah keliling lingkaran. Nah, dalam lingkaran kita mengenal simbol pi. Simbol pi. Bagaimana cara kita menemukan nilai pi ini? Pi sama dengan keliling dibagi diameter. Ada lingkaran ya, kita bisa mengilustrasikan dengan suatu benang atau tali itu di lingkaran, melingkar ya. Saat kita panjangkan, misal Ibu punya lingkaran dengan diameter 1. Nah, saat kita panjangkan itu, ternyata panjang benang itu adalah 3,14 sekian. Jadi, kelilingnya tadi 3,14 sekian. Nah, diameternya 1, berarti sama dengan nilai pi-nya 3,114. Oke. Selanjutnya kita sudah menemukan nilai pi. Sekarang untuk kelilingnya pi sama dengan 3,14 atau bisa kita tulis dengan 22/7. Tadi rumusnya apa ya? Mbak Nabila, tadi pi rumusnya apa? Keliling dibagi diameter. Nah, dari sini kita bisa menemukan rumus keliling. Rumus keliling lingkaran sama dengan, ayo bareng-bareng. Rumus keliling pi kali diameter ya. Oke. Sekarang kita menuju yang luas lingkaran. Luas lingkaran. Nah, jadi saat lingkaran kita bagi menjadi beberapa juring, ya, ini lingkaran. Terus kita bagi nih beberapa juring. Nah, ini ada 8 juring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 juring ini kita jabarkan. Saat kita jabarkan itu akan membentuk persegi panjang. Saat kita potong kecil menjadi juring yang kecil-kecil, itu akan menjadi bangun persegi panjang. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari sini, luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Mbak Kamila, luas persegi panjang itu apa? Ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, panjang lingkaran di sini adalah setengah dari keliling lingkaran. Dikali lebarnya adalah jari-jari. R sama dengan. Keliling lingkaran tadi apa ya, Mbak Nuno? Ya, tadi apa? Itu loh masih ada di situ. Nah, pi kali D. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Keliling lingkaran kita bisa ganti dengan 2 pi r. Jadi setengah dikali 2 pi r kali r. Coret. R kali r jadi berapa? Jadi apa? R kuadrat. Jadi sama dengan luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, udah paham sekarang ya dari mana asal usul keliling lingkaran, luas lingkaran, paham? Paham. Berarti nggak ada yang ditanyakan nih, belum? Belum. Oke, sekarang kita ke contoh soal.
Ditulis ya, Ibu ejain soalnya. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Maka keliling dan luas lingkaran tersebut adalah, Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. 5 menit untuk mengerjakan, nanti perwakilan beberapa untuk maju. Menyebutkan apa saja yang diketahui, terus kelilingnya dan luas. Nunu jangan main HP, ayo dikerjain dulu. Oke. Udah ya? Ya, siapa yang mau maju nih? Ya dapat nilai tambahan loh. Masa nggak ada yang mau maju? Cung, kok nggak ada yang mau maju? Ibu tunjuk nih kalau nggak mau maju. Ayo Mbak Nur maju. Ya boleh. Ya. Sedikit aja. Oke. Ya, betul sekali. Keliling lingkarannya sama dengan 88 cm. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nur. Ya, tadi Ibu dengar bel udah bunyi ya. Jadi untuk luas lingkaran kita bahas pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita sudahi. Kalau Ibu ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Ibu mau ngabsen dulu siapa yang nggak berangkat hari ini? Kenapa nggak berangkat? Udah ada suratnya? Iya. Oh, sebelumnya udah ada yang belajar belum di rumah? Belum apa udah? Berarti udah tahu ya pelajaran apa hari ini? Ya betul. Kalian di sini punya HP semua enggak? Kira-kira jumlah HP yang beredar di Indonesia itu ada berapa banyaknya? Banyak banget ya, nggak bisa dihitung satu persatu ya. Itu kalau HP itu diproduksi dari produsen ya, jadi antara
jumlah yang beredar di pasaran sama produsen yang memproduksi HP itu berhubungan, berkaitan, dipengaruhi gitu. Setiap tahun jumlahnya sama apa beda? Bisa kurang apa bisa tambah? Bisa dua-duanya ya. Nah, karena itu biar mempermudah, hari ini kita mempelajari pertumbuhan sama peluruhan. Ini yang pelajaran tadi siapa ini? Belum dihapus? Kok malas? Kan udah ada piketnya. Tadi katanya ada yang sudah belajar di rumah. Tahu nggak itu pertumbuhan apa, peluruhan apa? Tahu, Bu. Apa coba? Kalau pertumbuhan itu perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan lain. Terus kalau peluruhan itu perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan yang turun. Jadi perbedaan antara pertumbuhan sama peluruhan? Ya, benar sekali. Nah, di sini ada rumus pertumbuhan pada barisan aritmatika. Yang namanya pertumbuhan pasti ada jumlah awal. Lah, jumlah awal ini disimbolkan dengan M0. Terus dikalikan dengan 1 ditambahkan I dikalikan N. Di mana I-nya itu presentasi pertumbuhan dan N jumlah waktu pertumbuhan. Ini untuk mencari pertumbuhan pada waktu tertentu. Atau bisa jadi menggunakan rumus MN sama dengan jumlah mula-mula ditambahkan ini beda sama dikalikan N. Nah, untuk pertumbuhan aritmatika ada lagi yang pertumbuhan geometri. Untuk rumusnya itu jumlah mula-mula dikalikan dengan 1 ditambahkan presentase pangkat N atau MN sama dengan jumlah mula-mula dikalikan R pangkat N. R ini adalah rasio pertumbuhannya. Nah, kemudian ada pertumbuhan kemudian ada peluruhan. Tadi kan peluruhan apa naik apa turun? Turun ya. Nah, ini kan pertumbuhan kan rumusnya kayak gini, M0 dikali 1 tambah I kali N. Nah, bedanya antara pertumbuhan sama peluruhan cuma diganti tandanya doang. Ini kan positif, ini diganti negatif kayak gini. Bedanya cuma ini doang. Ibu mau kasih contoh soal ya, ditulis dulu ya. Ibu diktekan. Yang pertama,
Suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi sebanyak 1/3 dari jumlah populasi tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2015 diperkirakan jumlah populasi hewan tersebut di suatu pulau sebanyak 720 ekor, maka berapakah perkiraan jumlah hewan itu pada tahun 2019? Soal yang kedua, suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun 2016? Ya, Ibu kasih waktu 2 menit aja, dimulai dari sekarang. Udah ya, kita ngerjain bareng-bareng. Jadi untuk soal pertama kan perihal pertumbuhan. Yang diketahui apa aja? Ya, berapa? 720 ekor. Terus? Rasio pertumbuhan 1/3. 1/3 terus? Berarti yang ditanyakan ya. Ada yang mau maju melanjutkan? Ya, silakan Mbak Devita maju. Kita langsung ke peluruhan ya. Yang diketahui apa aja? Ya, terus apa lagi? Terus apa lagi? 6. Yang ditanyakan MN ya. Ada yang mau maju? Ya, silakan Mbak Nur Hasanah. Terima kasih. Ya, kita koreksi bareng-bareng ya. Untuk rumusnya berarti menggunakan rumus yang M0 dikali N 720 dikali 1/3 pangkat 4 720 dikali 1/81 hasilnya ya. Ini udah benar. Tepuk tangan buat Mbak Devita. Terima kasih. Kita koreksi bareng-bareng lagi. Ini rumusnya pakainya yang M0 dikurangi B kali N. M0-nya 20.000 dikurangi B-nya 100 dikali jangkanya 6. 20.000 dikurangi 600, ya benar. Jawaban dari Mbak Nur Hasanah udah benar. Tepuk tangan buat Mbak Nur Hasanah. Ada yang mau ditanyakan? Berarti udah paham semua ya? Nah, tadi di buku LKS itu ada soal, ada 10 soal, nanti dikerjakan, dikumpulkan di ruangannya Bu Guru ya. Terakhir besok. Ya. Oh ya, Ibu mau mereview dulu. Tadi apa pengertian dari pertumbuhan sama peluruhan? Ya, benar sekali, tepuk tangan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.